Yo guys, bertemu lagi di Historik Indonesia. Dalam pelajaran sejarah, kalian pasti sudah tidak asing jika mendengar kata Belanda. Semua orang tahu bahwa Belanda adalah negara yang paling lama menjajah bangsa kita. Katanya sih 3,5 abad. Apa benar ya? Tapi kali ini kita tidak akan membahas berapa lama Belanda menjajah kita. Nanti kita akan bahas ya di konten lain. Pada video kali ini kita akan membahas tentang awal mula kedatangan orang-orang Belanda di Indonesia. Bagaimanakah awal mula Belanda bisa datang hingga menguasai sumber daya alam kita? Simak baik-baik ya. Iya. Sebelum kita membahas bagaimana Belanda bisa sampai ke Indonesia, kita perlu tahu bagaimana kondisi Belanda di Eropa saat itu. Untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dalam negeri, Belanda saat itu mendapatkan pasokan perdagangan dari Lisbon, ibu kota kerajaan Portugis. Namun ketika Spanyol menaklukkan Portugis pada 1580, pasokan perdagangan ke Belanda terputus. Hal ini membuat bangsa Belanda memutuskan untuk melakukan pelayaran untuk mencari sumber daya alam. Ya, namanya juga kepepet ya guys. Perlu kalian tahu juga, Belanda ketika tiba di Banten pada 1596 hingga mendirikan VOC pada 1602, statusnya masih merupakan negara jajahan Spanyol. Meskipun pada tahun 1581, orang-orang Belanda sudah membentuk Republik 7 Provinsi atau Zeven Provinciën. Namun bagi negara-negara lain, Belanda masih merupakan negara jajahan Spanyol. Walaupun pada akhirnya Spanyol mengakui kedaulatan Belanda pada 1648 dan menjadi kerajaan independen yang berdaulat. Pelayaran samudera Belanda dimulai ketika pelabuhan Lisbon jatuh ke tangan Spanyol. Hal ini membuat pasukan perdagangan ke Belanda terputus. Mau tak mau, pemerintah Belanda memerintahkan pelaut-pelaut handal untuk menemukan daerah perdagangan baru. De Houtman bersaudara, yaitu Cornelis dan Frederik de Houtman, memimpin ekspedisi Belanda mencari daerah rempah. De Houtman dan anak buahnya mengambil rute perjalanan ke timur, sama seperti rute Portugis. Nah, mengapa pelaut-pelaut Belanda ini mengambil rute yang dilalui Portugis ya? Jawabannya adalah karena beberapa pelaut Belanda yang ikut bersama Portugis pernah berlayar menuju Nusantara dan kembali ke Belanda. Salah satunya adalah Jan Huygen van Linschoten yang mencatatkan detail-detail pelayarannya bersama Portugis. Hal ini merupakan bekal penting pelayaran Belanda menuju daerah rempah di Nusantara. Jadi, armada laut Belanda tidak perlu susah-susah mencari jalur baru. Tinggal meneruskan rute yang telah dilalui oleh Portugis ya. Gampang banget kan? Oh tenan. Cornelis de Houtman membawa 4 kapal dengan berisikan 64 meriam. Mereka tiba di Banten 23 Juni 1596 setelah 14 bulan berlayar di lautan. Hal menariknya adalah Belanda tidak serta-merta melalui jalur yang sama persis dengan Portugis. Belanda tidak menyusuri pantai timur Afrika, India, dan Selat Malaka. Namun mereka berlayar dari selatan benua Afrika ke Madagaskar, lalu langsung menuju Selat Sunda. Nah, mengapa demikian? Tentu saja hal ini untuk menghindari persaingan dengan Portugis yang telah menempati wilayah-wilayah tersebut. Karena tujuan awal mereka adalah berdagang untuk mencari rempah, bukan untuk bersaing dengan bangsa lain ya guys. Pada 2 April 1595, Cornelis de Houtman membawa 4 kapal meninggalkan Amsterdam. Kapal-kapal tersebut yaitu Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duiven. Selama 14 bulan pelayaran, armada de Houtman akhirnya tiba di pelabuhan Banten pada 23 Juni 1596. Setiba di Banten, para pelaut Belanda ini sebenarnya diterima dengan baik oleh penduduk dan pedagang sekitar. Hal ini sebenarnya adalah hal yang wajar karena pelabuhan Banten merupakan tempat pedagang internasional berkumpul. Jadi siapapun diterima dengan baik. Namun lama-kelamaan orang-orang Belanda ini berlaku sewenang-wenang dengan menawar rempah dengan harga yang sangat rendah, bertindak kasar serta angkuh. Aduh, padahal sudah enak ya bisa diterima. Ada kelakuan. Rombongan de Houtman pun kemudian diusir oleh penduduk Banten. De Houtman dan anak buahnya kemudian berlayar ke timur menuju Madura dan Bali. Pelayaran de Houtman banyak menghadapi penolakan ketika mencoba menguasai rempah-rempah yang telah ditargetkan. Akhirnya rombongan de Houtman kembali ke Belanda. Walaupun bisa dibilang gagal dalam mengeruk banyak rempah-rempah,
Namun, pelayaran de Houtman bisa dikatakan merupakan jalan pembuka bagi pedagang-pedagang Belanda ke Nusantara. Penjelajahan mencari rempah-rempah kemudian dilanjutkan oleh Jacob van Eyck dan Van Warwick. Van Eyck membawa 8 kapal dari Belanda dan berangkat pada 1 Mei 1598. Van Eyck dan anak buahnya tiba di Banten pada 25 November 1598. Armada kloter kedua Belanda ini nampaknya sudah belajar dari pengalaman pelaut sebelumnya ya. Kali ini orang-orang Belanda yang tiba di Banten bersikap ramah dan bersahabat dengan penduduk lokal. Strategi ini pun membuahkan hasil guys. Rombongan Van Eyck pun diizinkan untuk berdagang dan diperlakukan dengan sangat baik. Perlakuan masyarakat Banten kepada Belanda ini ternyata terjadi bukan hanya karena orang-orang Belanda yang datang bersikap ramah, namun juga dilatar belakangi konflik yang sebelumnya terjadi. Sebelum kedatangan rombongan kedua Belanda, pedagang-pedagang Banten ternyata berkonflik dengan Portugis yang ingin menguasai Banten. Maka perlu adanya aliansi untuk mengusir kekuatan Portugis. Pada akhirnya Belanda mampu mengusir Portugis dari tanah Banten. Pelayaran Van Eyck ini dinilai sangat sukses. Pada Juli 1599, Van Eyck dan awak kapalnya tiba di Amsterdam dengan membawa 1 juta pon lada dan cengkeh, setengah kapal berisi pala, lawang, dan kayu manis. Mereka pun disambut bagai pahlawan saat tiba di Belanda. Setelah kesuksesan pelayaran Van Eyck, pedagang-pedagang Belanda pun berbondong-bondong menuju Nusantara, hingga kemudian mereka mendirikan perusahaan dagang bernama VOC. Nah, begitulah kisah proyek pelayaran samudera Belanda. Berkat semangat dan kegigihan untuk keluar dari ketergantungan bangsa lain, dan juga kecerdikan mereka dalam mengambil strategi, membuat Belanda mampu menguasai perdagangan di Nusantara. Mendapatkan cuan tidak semudah itu. Mungkin itu saja yang dapat kami bahas ya. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like dan bagikan ke teman-temanmu ya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam Jas Merah.